Halo everyone, selamat datang di channel Dr. L. Sesuai dengan video sebelumnya, kali ini aku akan membahas tentang langkah-langkah yang harus kamu persiapkan sebelum kamu datang ke klinik gigi selama masa pandemi COVID ini. So, aku mau sharing aja ke kamu, beberapa waktu hari terakhir ini aku banyak dapat pertanyaan dari pasien-pasien aku via WhatsApp ataupun DM Instagram. Mereka tanya seperti ini. Dok El, aku lagi sakit gigi, tapi aku takut banget datang ke klinik gigi untuk saat-saat ini karena lagi masa pandemi kayak gini. Aman gak sih dok ke klinik gigi untuk saat ini? Atau ada juga yang tanya seperti ini. Dok, aku tuh udah lama banget gak kontrol behel. Kawat bagian belakang aku tuh sakit dan panjang. Jadi pipi aku tuh banyak sariawannya, aku jadi susah makan. Aku mau datang ke klinik gigi, tapi takut rasanya karena gara-gara pandemi COVID ini. Aman gak sih dok ke klinik gigi untuk saat ini? Nah, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Nah, kalau kalian gimana? Masih takut juga gak datang ke klinik gigi? Coba komen di bawah ya. Jadi gini, sebenarnya selama masa pandemi COVID ini, kasus-kasus yang ditangani oleh dokter gigi adalah kasus-kasus emergensi saja. Nah, di sini aku akan jelaskan apa aja sih yang termasuk ke dalam kasus-kasus emergensi itu. Yang pertama adalah rasa nyeri yang tidak tertahankan. Jadi kalau kamu punya gigi berlubang dan kamu ngerasain itu sakit banget sampai nggak bisa tidur, kamu sampai nggak bisa beraktivitas, ganggu aktivitas kamu sehari-hari, itu termasuk kasus emergensi. Ataupun juga kasus seperti kamu pasang behel dan kawat di bagian belakang itu terlalu panjang, atau ada behel yang lepas sampai kawatnya nusuk-nusuk ke pipi sampai kamu sariawan dan kamu susah untuk makan, itu juga termasuk kasus emergensi karena sakitnya tidak tertahankan. Yang kedua adalah trauma pada gigi dan rahang karena kecelakaan, kemudian gusi atau gigi yang bengkak karena infeksi, dan yang terakhir adalah pendarahan yang tidak terkontrol. Nah, kalau kamu mengalami salah satu kasus yang telah aku sebutkan tadi, dan kamu masih takut untuk datang ke dokter gigi, nah video ini pas banget buat kamu karena di sini aku akan berikan langkah-langkah apa saja yang harus kamu persiapkan sebelum kamu berkunjung ke klinik gigi. Yang pertama adalah konsultasi online. Oke, di konsultasi online ini kamu bisa chat langsung ke admin tempat di mana kamu biasa berobat di klinik gigi, atau kamu bisa disambungkan langsung ke dokter giginya. Nah, setelah tersambung sama dokternya, kamu bisa langsung curhat tentang keluhan kamu, tentang rasa sakit yang kamu rasakan ke dokternya. Curhatin aja semuanya, ya. Mulai dari rasa sakit yang dirasakan seperti apa, berdenyut kah, ngilu kah, cenut-cenut, sampai ganggu tidur atau bagaimana. Udah berapa lama kamu merasakan rasa sakit itu? Obat apa aja yang udah kamu minum? Ceritakan semuanya ke dokternya. Nah, dari situ dokter biasanya akan memberikan diagnosis sementara kira-kira kamu nih sakit apa dan pertolongan apa yang bisa dilakukan pertama-tama di rumah untuk meredakan rasa sakit kamu. Nah, di konsultasi online ini kamu juga bisa bertanya langsung tentang bagaimana sih SOP yang dilakukan klinik dalam menangani pasien selama masa pandemi ini. Oke, nah buat informasi kamu aja, SOP yang dilakukan selama masa pandemi itu tuh banyak banget, detail banget, rumit, tapi tenang aja, semua itu dilakukan untuk keamanan kita semua, untuk keamanan pasien pertama dan juga untuk keamanan tenaga medis yang ada di situ. Jadi, sebelum kamu masuk ke dalam klinik, biasanya kamu akan diukur dulu nih suhu tubuhnya. Kalau kamu berada pada suhu tubuh yang normal, kamu boleh diizinkan masuk. Sebelum kamu masuk, biasanya kamu akan diberikan hand sanitizer dan juga alas kaki. Bisa berupa cover shoes ataupun sepatu atau sendal yang dikhususkan untuk pasien. Berikutnya, kamu bisa masuk dan menuju ke meja resepsionis. Di meja resepsionis biasanya kamu akan diminta untuk mengisi data diri kamu, mulai dari nama kamu, alamat, pekerjaan, dan juga ada yang penting di sini, kamu akan disuruh mengisi kuesioner. Nah, untuk mengisi kuesioner ini, kamu harus diisi dengan sejujur-jujurnya. Nah, di kuesioner itu nanti biasanya akan ditanyakan tentang kondisi kesehatan kamu pada hari itu. Misal, apakah kamu sedang demam, sedang batuk, sedang pilek, apakah kamu pernah melakukan perjalanan keluar kota selama beberapa hari terakhir?
Nah ingat, semua itu harus dijawab dengan jujur, harus jujur ya guys. Nah setelah kamu mengisi kuesioner, kamu akan masuk ke ruang tunggu. Nah di ruang tunggu ini sangat dibatasi jumlah orangnya nih. Jadi buat kamu yang biasanya datang ke dokter gigi ditemenin sama mama atau sama papanya atau sama pacarnya. Nah di sini kali ini kamu harus datang sendiri, nggak bisa ditemenin. Kenapa? Karena klinik membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan. Seperti itu. Kecuali kalau anak kecil, kalau pasiennya anak-anak boleh ditemani sama pendampingnya, boleh ditemani sama orang tuanya. Nah, di konsultasi online itu juga kamu bisa bertanya tentang gimana sih cara sterilisasi alatnya. Nah, for your information aja, sterilisasi alat itu harus dilakukan setiap pergantian pasien. Jadi, alat-alat yang akan digunakan baik dari pasien satu ke pasien berikutnya itu tidak boleh sama, alias harus sudah disteril. Setiap pasien harus sudah disteril alatnya, ya, digaris bawahi ya guys, itu harus disteril. Nah, habis itu kamu juga bisa bertanya tentang gimana sterilisasi ruangan. Nah, sterilisasi ruangan ini penting banget. Biasanya dilakukan dengan mengepel lantai. Setiap kali pergantian pasien tuh lantainya dipel dan seluruh permukaan sentuh itu akan dilap dengan menggunakan cairan desinfektan seperti handle pintu, meja dokter, kursi pasien, dental unit, semuanya dilap dengan cairan desinfektan. Dan juga ruangannya itu disemprot dengan cairan desinfektan juga. Sorry guys, belibet. Nah, ada juga klinik yang mensterilisasi ruangannya dengan menggunakan sinar UV. Nah, kamu juga jangan heran kalau ngelihat perawat, dokter, resepsionis semuanya pakai APD level 3. Kamu jangan heran. Karena ada beberapa pasien yang pernah bertanya ke aku begini, "Dok, kenapa sih perawat, dokter harus pakai APD kayak gini? Toh aku kan nggak bawa virus ke sini. Aku sehat kok," gitu. Seperti yang kita tahu ya, orang yang terkena virus terkadang tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi tetap harus siaga. Walaupun orang tersebut sehat, kita tetap harus bersiaga. Kenapa? Untuk keamanan pasien-pasien berikutnya dan juga untuk keamanan tim medis. Jadi jangan baper ya teman-teman kalau ke klinik ngelihat dokter-dokternya semuanya pada pakai APD. Jangan baper, jangan takut ya. Nah, setelah konsultasi online dan kamu sudah merasa yakin bahwa semua SOP itu sudah berjalan dengan baik, kamu sudah aman pergi ke klinik gigi. Oke, yang berikutnya. Nah, langkah berikutnya harus kamu lakukan saat kamu akan pergi ke klinik gigi adalah bawa masker dan hand sanitizer. Itu penting banget ya. Kamu harus bawa masker kapanpun dan dimanapun, dan juga hand sanitizer. Kamu harus rajin-rajin bersihin tangan kamu pakai hand sanitizer ya. Yang berikutnya juga adalah kamu harus tetap menjaga pola hidup dengan baik. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, vitamin yang cukup, olahraga teratur. Pokoknya pola hidup kamu harus sehat ya. Dan yang terakhir yang harus kamu lakukan kapanpun dan dimanapun, nggak cuma ke dokter gigi aja, untuk selalu tetap menjaga kebersihan. Ya, ingat, tangannya jangan pegang-pegang kemana-mana, dikontrol tangannya, jangan pegang-pegang muka sebelum tangannya bersih. Ya, ingat untuk selalu hidup sehat dan hidup bersih, oke? Well, itu semua informasi yang bisa aku kasih di video ini. Kalau kamu ada pertanyaan seputar masalah gigi dan mulut, kamu bisa komen di bawah atau kamu juga bisa DM langsung ke Instagram aku di elizabethdwi_p. Nanti aku akan coba bahas di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Jika kamu suka dengan video ini dan merasa bermanfaat, silahkan di like dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu, ke saudara-saudara kamu, supaya informasi ini bisa berguna bagi banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!